Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 147, Anak muda, apakah nama keluargamu Lu? Luli tercengang, begitu pula si bungkuk Tian yang berada di kejauhan. Ia benar-benar putus asa saat melihat tangan itu. Matanya yang tua dan redup berkedip saat beberapa kata keluar dari mulutnya. Mereka benar-benar ras Cian Phoenix dan ras Mammoth. Ledakan. Bukit itu runtuh. Sebuah tubuh besar menyembul keluar dari bukit, tetapi tidak melompat ke atas. Sebaliknya, ia hanya berdiri di sana, setinggi bukit itu. Batu-batu berjatuhan dari bukit, menyebabkan tanah beterbangan di sekitarnya. Luli dan kurcaci hijau yang tersisa jatuh dari bukit. Ketika Luli bangkit, dia melihat raksasa di bukit. Jejak teror muncul dari kedalaman jiwanya, seolah-olah dia berhadapan dengan binatang suan tingkat kelima atau keenam. Itu adalah raksasa sungguhan. Tingginya lebih dari 30 kaki, dengan lengan yang lebih tebal dari tubuh Luli. Kulitnya berwarna keemasan, dan pupil matanya juga berwarna keemasan. Tidak ada rambut di kepalanya, dan secara keseluruhan, dia tampak seperti pria yang terbuat dari emas. Raksasa itu tidak mengenakan baju apapun, hanya rok pendek dari kulit yang melingkari pinggangnya. Dia tidak mengeluarkan ki atau energi yang kuat, namun tubuhnya yang seperti bukit sudah dapat membuat orang merasa kagum dan tertekan. Artefak Suan kelas bumi hancur berkeping-keping oleh raksasa di tangannya. Seberapa besar kekuatan yang dimiliki raksasa itu? Luli tidak dapat membayangkannya. Jika dia yang berada di tangan raksasa itu, mungkin dia sudah berubah menjadi daging berlumpur. Gadis itu berdiri di bahu raksasa itu, menatap Luli dengan nada mengejek. Keempat wanita muda dan Tian si bungkuk menghentikan perkelahian mereka. Keempatnya juga menatap Luli dan Tian si bungkuk dengan nada mengejek. Bodoh, bunuh mereka untukku. Sementara gadis itu berdiri di bahu raksasa itu, dia menunjuk ke arah Luli dan Tian si bungkuk dan memberi perintah. Tian si bungkuk buru-buru berteriak, "Tunggu!" Gadis itu melambaikan tangannya dan raksasa itu berhenti bergerak. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apa? Pria tua bungkuk, apa kau takut? Anda sungguh baik, guru, bagaimana mungkin saya tidak takut?" Si bungkuk Tian mendesah tak berdaya dan berkata, "Ras Cian Phoenix disebut-sebut sebagai ras dengan kecepatan tercepat di Central Plains, dan ras Mammoth dengan kekuatan terkuat. Kita hanya mengundang penghinaan berdasarkan kekuatan kita. Kita menyerah. Tidak ada lagi pertempuran." Ras Cian Phoenix dan ras Mammoth. Luli belum pernah mendengar tentang kedua ras ini sebelumnya. Namun, karena mereka adalah ras yang memiliki kecepatan tercepat dan kekuatan terkuat, mereka pasti mengerikan. Dia sudah merasakan kekuatan raksasa. Bersenandung, gadis itu mengangkat kepalanya dengan arogan dan berkata, "Dasar orang tua bungkuk. Dasar bodoh. Tangkap mereka dan bawa mereka kembali. Sedangkan untuk makhluk seperti kurcaci hijau itu, bunuh saja." Ledakan. Raksasa itu terbang dan mendarat di tanah seperti bukit. Kakinya yang besar menendang kurcaci hijau yang tersisa, tidak memberinya kesempatan untuk menghindar. Kurcaci itu terhempas oleh kaki besar itu dan mati. Swish gelombang. Kemudian raksasa itu membungkuk, mengulurkan tangannya ke arah Luli dan Tian si bungkuk dengan kecepatan secepat kilat. Tian si bungkuk tidak melawan. Luli mencoba tetapi gagal. Ia langsung dicengkeram oleh raksasa itu. Desis, mendesis gelombang. Meskipun raksasa itu tampaknya tidak mengerahkan tenaga apapun, Luli tetap merasa seperti semua tulang di tubuhnya hancur. Dia tidak bisa bernapas dan wajahnya memerah. Gadis di bahu raksasa emas itu menatap Luli dan berkata, "Bodoh, jangan bunuh dia. Kakekku perlu menginterogasi informasi darinya nanti." Raksasa emas itu mengangguk, lalu genggamannya sedikit mengendur. Gadis itu menatap ke arah keempat wanita muda itu dan berkata, "Naiklah ke sini. Ayo kembali ke klan." "Ya, Putri Si." Keempat wanita muda itu memberi hormat padanya. Mereka menendang ke belakang dengan satu kaki dan terbang ke bahu raksasa emas itu seperti angin sepoi-sepoi.
Raksasa itu melangkah maju dengan kakinya yang besar dan menyerbu. Deng, deng, deng gelombang. Dengan setiap langkah raksasa emas itu, tanah akan berguncang dan suara teredam akan keluar. Kecepatannya cepat. Meskipun tidak ada tanda-tanda energi Suan berkilauan, belum lagi sepertinya dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, kakinya panjang. Setiap kali dia melangkah maju, dia bisa melewati puluhan kaki. Luli dan Tian Si Bungkuk ada di tangannya. Mereka tidak bisa bergerak, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani melawan. Yang mereka lakukan hanyalah berdoa secara rahasia. Luli baru saja menyerang batu putih secara acak dan dia diteleportasi ke dunia kecil, di mana penduduk asli begitu kuat. Dia merasa ingin mengumpat dan mengutuk tentang betapa buruknya nasibnya. Jika dia meninggal di sini, siapa yang akan mengurus Little White yang berada di Gunung Gajah Naga? Bagaimana dengan Luling yang berada jauh di dataran Qian? Dan bagaimana dengan orang tuanya di bawah jurang es? Memikirkan hal ini, Luli memiliki perasaan campur aduk. Ia tidak dapat mengungkapkan emosinya dengan kata-kata. Di sisi lain, si Bungkuk Tian tampak pasrah pada takdir, tampak seperti ia siap menghadapi kematiannya. Raksasa emas itu bergegas menyeberangi gunung dan sungai. 3 jam kemudian, ia sampai di dekat sebuah danau besar dan berhenti. Luli putus asa. 2 jam yang lalu, waktu untuk menggunakan skill bloodline-nya telah habis. Meskipun dia telah beristirahat beberapa lama, dia masih tidak bernyawa. Pada saat ini, dia dengan paksa menunjukkan kekuatannya. Luling pernah berkata bahwa dia tidak bisa menyerah bahkan jika dia tahu dia akan mati. Dia melihat sekeliling, mengamati dan mencoba mencari kesempatan untuk keluar. Raksasa emas itu berdiri di puncak gunung besar, dan ada sebuah danau besar di kejauhan. Luli melihat banyak loteng kayu dibangun di kaki gunung di tepi danau. Sepertinya ada ribuan loteng. Di sekeliling loteng itu ada pepohonan hijau. Pemandangan klan itu indah, tampak seperti negeri yang sangat indah. Bodoh, turunlah ke sana, teriak gadis itu. Raksasa emas itu berlari ke arah klan dengan langkah-langkah lebar. Suara langkah kakinya yang teredam membuat banyak orang di klan itu terkejut, dan banyak yang keluar dari loteng untuk melihat. Putri Si sudah kembali dari berburu. Kenapa ada 2 orang di tangan si bodoh? Mereka dari luar? Kita punya orang asing di sini. Pergi dan laporkan pada pemimpin kami. Klan itu dipenuhi dengan suara-suara, dan banyak pria bergegas datang. Mereka berdiri di tanah terbuka di luar klan dan melihat ke atas dan ke bawah ke arah Luli dan si Bungkuk Tian dengan rasa ingin tahu. Luli menyentuh hidungnya karena malu. Perasaan ini tidak enak. Seolah-olah dia adalah binatang Suan aneh yang dikelilingi dan diawasi oleh sekelompok pria. Baginya, penduduk asli adalah ras alien, tetapi bagi mereka, dia adalah ras alien. Gadis yang dipanggil Putri Si itu turun dari bahu raksasa itu. Ia menunjuk Luli dan Tian Si Bungkuk dan berkata, "Ini adalah rampasanku. Bagaimana kalau kita memasaknya nanti?" Sekelompok pria dan wanita Qian Phoenix Rache kebingungan saat mendengar ini. Lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Banyak yang memberikan saran. Karena Putri Si ingin memasaknya, bagaimana kalau kita merebusnya? Tapi kita harus memasaknya dengan benar agar rasanya lebih enak. Menurutku, memakannya mentah lebih baik. Kita bisa mengambil saus dan mencelupkannya ke dalam saus. Tidak, kita harus memanggangnya. Kita bisa mengambil paku besi dan menusukkannya ke kepala mereka. Kita bisa menaburi mereka dengan jinten dan minyak wijen. Kita harus memanggang mereka sampai kulit mereka renyah dan daging mereka empuk. Itu akan menjadi yang terbaik. Saya pikir kita bisa menggorengnya. Bulu kuduk Luli dan si Bungkuk Tian berdiri tegak saat mendengar mereka. Ras Phoenix biru memakan manusia? Mereka akan dipanggang atau dimakan mentah? Berpikir bahwa ia akan menjadi seekor kambing, terpanggang di atas api, Luli siap untuk mengumpat dan mengutuk dalam hati lagi. Gemerisik, gemerisik, gemerisik gelombang terdengar suara langkah kaki dari arah klan,
Kemudian seorang lelaki tua berambut coklat berjalan keluar di antara beberapa lelaki lainnya. Sekali lihat, si Bungkuk Tian sudah kehilangan harapannya. Dia bisa merasakan ki dan energi dari 5 orang di depan. Begitu kuatnya sehingga si Bungkuk Tian merasa tidak akan sebanding dengan mereka. Perasaan ini hanya muncul saat dia berhadapan dengan para pejuang kuat dari alam abadi. Lelaki tua berambut coklat itu berjalan keluar bersama yang lain. Ia menatap raksasa emas itu dan berkata, "Turunkan mereka." "Kembalilah, bodoh." Raksasa emas itu melempar Luli dan Tian si Bungkuk ke tanah. Kemudian dia berbalik dan mulai berlari menuju pegunungan. Luli dan Tian si Bungkuk merangkak, lalu mereka berdiri, tidak bergerak sedikit pun. Namun, Luli diam-diam menyiapkan energi suannya. Dia berencana untuk bertarung sampai napas terakhirnya. Lelaki tua berambut coklat itu melirik Luli, dan ia langsung terkejut saat melihat liontin gigi binatang di leher Luli. Lelaki tua itu mengamati lebih dekat. Lalu cahaya tiba-tiba bersinar terang di matanya. Mulutnya berkedut dan ia berkata dengan suara gemetar, "Anak muda, apakah ada pola naga perak di punggungmu?" Luli merangkak bangkit begitu ia terlempar ke tanah. Jadi lelaki tua itu tidak melihat tanda naga perak di punggungnya. Luli menjawab dengan bingung, "Ada satu." "Ada apa?" Lelaki tua itu sekali lagi gemetar. Kali ini, bukan hanya mulutnya yang berkedut, tetapi seluruh tubuhnya. Ia menatap Luli dengan penuh gairah, seolah-olah ia adalah wanita cantik telanjang. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam lalu bertanya lagi, "Anak muda, apakah nama keluargamu?" Bab 148, 10 Mantra Ilahi. Luli dan Tian si Bungkuk saling memandang, benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin lelaki tua itu tahu bahwa marganya adalah Lu? Luli memikirkannya dan dia yakin penyangkalan tidak diperlukan dalam kasus ini. Dia menjawab dengan jujur, "Nama saya Luli." Berdengung gelombang. Bukan hanya lelaki tua berambut coklat itu, tetapi keempat lelaki tua di sebelahnya juga mengeluarkan cahaya dari mata mereka. Keempatnya begitu bersemangat hingga tubuh mereka gemetar. Liontin gigi binatang, tanda naga perak, seorang pemuda bermarga Lu. Seorang lelaki tua dengan gembira berkata kepada lelaki tua berambut coklat, "Pemimpin, apakah dia bisa menjadi lelaki yang digambarkan di tablet kita?" Selain pemimpin ras Cian Phoenix dan keempat lelaki tua itu, yang lain tidak dapat mengerti. Putri Si mengedipkan matanya yang besar dan bertanya, "Kakek, apa yang sedang kamu bicarakan?" Pria tua berambut coklat itu menatapnya tetapi tidak memberinya penjelasan apapun. Dia berjalan mendekat dan berputar mengelilingi Luli. Kemudian, dia menatap pola naga di punggung Luli. Pria tua itu berkata dengan penuh semangat, "Ini benar. Jika dia dapat mengaktifkan tablet leluhur kita, maka dia akan menjadi dewa suci yang telah kita nantikan selama 5.000 tahun." Apa gelombang? Kata-kata pemimpin klan Cian Phoenix menimbulkan sensasi besar di luar. Banyak yang menatap Luli dengan penuh semangat, dan banyak yang menunjukkan ketidakpercayaan di mata mereka. "Kakek, apakah kamu telah melakukan kesalahan?" Ketidakpercayaan tampak jelas di mata Putri Si. Dia mencibirkan mulutnya dan berkata, "Kekuatannya sangat lemah. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan denganku. Bagaimana dia bisa menjadi dewa suci yang telah kita nantikan selama 5.000 tahun?" "Tuan Suci." Mata Tian si Bungkuk terbuka lebar. Baik dia maupun Luli saling memandang, merasa bahwa masalah yang sedang dihadapi itu menggelikan, lucu, dan tidak masuk akal. Terlebih lagi, jika bukan karena tidak ada barang langka di sana, mereka berdua akan mengira kalau kedua orang tua ini sedang berpura-pura mencoba mengelabui mereka. Luli tidak punya ketenaran. Selain Luling, tidak ada yang tahu tanda naga perak di punggungnya. Selain itu, bagi yang lain, liontin gigi binatang itu biasa saja. Tidak ada yang tahu itu adalah harta karun yang langka. Namun, lelaki tua itu tahu. Lelaki tua itu juga tahu nama belakangnya. Luli merasa ini adalah kisah yang mustahil. "Xiao Si, berhenti bicara." Pria tua berambut coklat itu memarahinya.
Kemudian dia berkata kepada Luli sambil tersenyum, "Saudaraku, aku adalah pemimpin ras Qian Phoenix, Yecha. Bisakah kau ikut denganku ke kuil leluhur kami? Yakinlah, apapun yang terjadi, kami tidak akan menyakitimu." Hah? Luli dan si bungkuk Tian tampak terkejut. Apakah mereka seberuntung itu? Kata-kata yang diucapkan secara terbuka oleh seorang pemimpin ras pasti memiliki arti. Meskipun mereka tidak tahu apakah mereka bisa kembali ke Danau Pulau Seribu atau tidak, mereka merasa tenang karena mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka. Luli segera mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan pergi bersamamu." "Baiklah, kalian semua kembali sekarang." Yecha, pemimpin ras Phoenix Biru, memarahi semua orang dan mengundang Luli untuk pergi bersamanya sambil tersenyum lebar. Luli dan si bungkuk Tian dengan hati-hati pergi ke klan. Yecha menemani Luli di sisinya, sementara 4 lelaki tua lainnya dan Putri Si, yang mengejutkan banyak orang, tetap tinggal di belakang. Penthouse ini sudah tua, sudah menunggu selama 5.000 tahun. Ras Qian Phoenix sudah tinggal di sini selama ribuan tahun. Luli mengamati pemandangan di sepanjang jalan. Ia menemukan banyak penthouse di sepanjang jalan yang sudah tua, memancarkan aura kuno. Rumah-rumah itu pasti sudah ada di sana setidaknya ratusan, atau lebih dari 1.000 tahun, jika tidak puluhan ribu tahun. Penthouse-penthouse itu tampak tua tetapi tidak bobrok karena banyak yang telah direnovasi. Semuanya tampak bersih, rapi, dan berselera tinggi. Ada banyak pohon kecil di sebelah penthouse. Klan itu seperti salah satu peri yang bersembunyi di hutan. Jumlah penthouse tidak banyak, hanya beberapa ribu. Jadi sepertinya populasi klan Qian Phoenix juga tidak banyak. Mungkin hanya ada 2.000 atau 3.000 orang. Semua orang dari Qian Phoenix mengenakan kemeja, celana, dan gaun yang terbuat dari karung. Selain telinga mereka yang runcing, penampilan mereka tidak jauh berbeda dari ras manusia biasa seperti Luli dan Hun Shebektian. Setelah berjalan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu batang dupa, mereka tiba di penthouse yang lebih tua. Pola-pola misterius terukir di dinding luar penthouse. Gerbangnya tertutup, dan bagian dalamnya terasa menyeramkan. Segala sesuatu tentangnya menunjukkan misteri. Yecha mendorong pintu gerbang hingga terbuka dan memberi isyarat mengundang. Luli siap mempertaruhkan segalanya. Ia melangkah masuk, dan Yecha, keempat lelaki tua, Putri Si dan Tian Si bungkuk mengikutinya. Tidak banyak barang di kuil leluhur, hanya aula kosong. Ada banyak prasasti leluhur di sana. Di bagian kiri depan ada meja batu. Tanda-tanda tahun yang telah berlalu tertinggal di sana. "Apa ini?" Tian Si bungkuk menatap kata-kata di tablet itu, ekspresinya seperti melihat hantu. Ia mengusap matanya, mengira ia salah lihat. Luli melihat dengan rasa ingin tahu. Ia menemukan karakter-karakter itu berbeda dari karakter-karakter mereka di Gurun Utara. Yang dapat ia pahami hanyalah karakter Lu. Putri Si berjalan ke arah prasasti batu itu dengan rasa ingin tahu. Ia bergumam, seorang pemuda bernama Lu jatuh dari langit. Ia mengenakan liontin gigi binatang misterius di lehernya. Di punggungnya terdapat tanda naga perak. Ia akan memimpin ras kita ke tanah leluhur kita dan mengembalikan kejayaan yang kita nikmati 10.000 tahun yang lalu. Saat membaca, mata Putri Si terbuka lebar. Tiba-tiba dia berbalik dan menatap Luli. Dia menatap liontin gigi binatang di lehernya, dan dia bahkan bergegas ke punggungnya untuk melihatnya. Setelah dia menatap tanda naga perak Luli beberapa saat, dia berteriak kaget, "Ah, mengapa pria yang digambarkan di meja leluhur sama dengan yang ini?" "Kakek, apa ini?" Mendengar perkataan Putri Si, tubuh Luli yang kuat bergetar. Ia segera melihat ke arah Tian Si bungkuk dan bertanya dengan gugup, "Tian Si bungkuk, apakah benar seperti yang tertulis di prasasti batu itu?" Tian Si bungkuk menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Ini tertulis dalam naskah segel." Apa yang dikatakan gadis itu adalah apa yang tertulis di sini. Hal-hal yang konyol dan lucu. Mata Luli terbuka lebar karena bingung. Jika bukan karena Tian Si bungkuk memahami naskah ini, dia akan mengira Putri Si sedang membual.
Meja batu itu kuno. Meja itu sudah sangat lapuk, jadi karakter-karakternya tidak mudah dikenali. Tak perlu dikatakan lagi, meja batu itu diukir bertahun-tahun yang lalu. Dengan kata lain, sebelum Luli lahir, sebelum ayahnya dan kakeknya lahir, prasasti batu itu sudah meramalkan apa yang akan terjadi hari ini. Prasasti itu meramalkan bahwa Luli akan memasuki dunia kecil, bahwa ia memiliki liontin gigi binatang di lehernya dan tanda naga perak di punggungnya. Prasasti itu meramalkan bahwa Luli dapat membawa ras Phoenix biru dan ras mamut kembali ke tanah leluhur mereka. Omong kosong, sampah. Luli menggelengkan kepalanya. Ia mengusap wajahnya untuk menenangkan diri. Masalah ini terlalu tidak masuk akal untuk menjadi kenyataan. Ia tidak yakin. Apakah kamu merasa itu konyol? Yecha tiba-tiba berkata. Dia menatap Luli sambil tersenyum dan menjelaskan, "Kakak, saat kamu mendengar penjelasanku, kamu akan tahu ini bukan cerita. Masalahnya tidak konyol." Luli menatap Yecha, begitu pula si bungkuk Tian. Ia juga merasa masalah ini tidak masuk akal. Yecha menatap si bungkuk Tian dan tiba-tiba bertanya kepadanya, "Saudaraku, apakah kau pernah mendengar tentang 10 mantra ilahi?" Si bungkuk Tian mengerutkan kening. Ia menyentuh kepalanya lalu mengangguk sambil berkata, "Aku mungkin pernah mendengarnya. Kurasa ada yang disebut mantra pertarungan surga. Tapi, mantra itu seharusnya sudah hilang." "Benar." Yecha mengangguk dan menjawab, "Banyak mantra ilahi yang hilang 10.000 tahun yang lalu. Namun, 5.000 tahun yang lalu, salah satu leluhur ras Phoenix biru memperoleh setengah gulungan mantra ramalan surga. Berkat mantra inilah ras Phoenix biru dan ras mamut dapat mencari berkah dan terhindar dari bahaya serta melarikan diri sebelum bencana datang. Jika tidak, kedua ras kita pasti sudah lama hancur." "Mantra peramal surga?" "Mantra peramal surga." Si bungkuk Tian menggumamkan sesuatu saat matanya bersinar. Dia berteriak kaget, 10 mantra ilahi bukan hanya legenda? Benarkah ada mantra peramal surga di dunia? Legenda? Yecha tersenyum mengejek dan menjawab, "Bagaimana itu bisa menjadi legenda? Di dalam tubuh kita terdapat darah dari ras leluhur. Kebangkitan garis darah sebenarnya adalah salah satu mantra ilahi, dan itu disebut mantra pembalikan surga. Jika itu bukan mantra ilahi, menurutmu mengapa begitu banyak manusia dapat membangkitkan garis darah dan memiliki kekuatan imajiner?" Luli dan Tian si bungkuk saling memandang. Mereka tampaknya yakin bahwa hal itu dapat dibenarkan. Kebangkitan garis keturunan sangat kuat. Misalnya, ular hantu nenek ular hantu dapat membunuh begitu banyak orang dalam satu gerakan, atau api mengaum Liu Rufeng yang dapat membakar orang menjadi abu. Yecha berhenti sebentar dan melanjutkan penjelasannya. Pertanda surga adalah untuk meramalkan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, untuk meramalkan apa yang akan terjadi sekarang berdasarkan sejarah dan untuk memprediksi masa depan. 5.000 tahun yang lalu, 6 keluarga besar membentuk aliansi dan menyerang kita, ras Qian Phoenix dan ras Mammoth. Leluhur kita membuat pertanda sebelumnya dan memindahkan kita ke dunia kecil ini. Kalau tidak akan ada lagi ras Qian Phoenix dan ras Mammoth. Prasasti leluhur ini ditinggalkan oleh leluhur tersebut. Yecha menunjuk ke batu prasasti dan berkata, "Nenek moyang kita hanya melakukan ramalan sebanyak 10 kali. Dia tidak pernah salah meramal. Prasasti leluhur itu adalah prasasti terakhirnya. Saudaraku, situasimu sangat cocok dengan prasasti itu." Bab 149, begitu banyak misteri. Yecha sudah selesai dengan penjelasannya yang lengkap dan jelas. Luli masih merasa sulit untuk mempercayainya. Apakah benar-benar ada mantra ilahi semacam ini di dunia? Mantra yang dapat meramalkan hal-hal yang akan terjadi 5.000 tahun kemudian. Jika ini benar, maka orang itu dapat dibandingkan dengan makhluk gaib. Pertanyaannya adalah, apakah benar-benar ada makhluk gaib seperti itu di dunia? Namun, jika ini tidak benar, bagaimana mereka dapat menjelaskan tulisan pada prasasti batu tersebut? Untuk melihat apakah kamu adalah Saint Lord kami itu mudah. Yecha menunjuk ke prasasti batu dan berkata,
Jika kau menuangkan energi suanmu ke prasasti batu dan prasasti itu menyala, maka tidak akan ada lagi keraguan. Luli tidak berani bergerak. Dia seperti menolak gagasan ini. Putri Si di sebelahnya mendesak, "Apa yang kau tunggu? Pergi sekarang. Jika kau adalah Saint Lord kami, aku tidak akan memakanmu." Si Bungkuk Tian memikirkannya dan berkata, "Pemilik pulau, pergilah dan cobalah." Luli menatap Tian Si Bungkuk yang mengedipkan mata padanya. Luli mengerti apa yang dimaksudnya. Kemudian, Tian Si Bungkuk akan dengan hati-hati mencoba merasakan apakah Yecha dan yang lainnya akan melakukan sesuatu secara diam-diam. Luli menggertakkan giginya dan melangkah maju. Ia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas meja batu, lalu perlahan-lahan mengeluarkan energi suannya. Yecha dan yang lainnya tampak gugup saat menatap meja batu itu. Si Bungkuk Tian menatap mereka. Ia mengamati dengan saksama untuk melihat apakah mereka sedang melakukan tindakan apapun. Yecha dan anak buahnya tidak melakukan apapun, tidak ada jejak energi yang bergerak di tubuh mereka. Lingkungan sekitar sunyi, dan satu-satunya suara adalah napas orang-orang. 5 detik, 10 detik. Luli terus menuangkan energi suannya ke meja batu yang tidak menunjukkan tanda-tanda aneh. Jejak keterkejutan muncul di mata si Bungkuk Tian. Apakah mereka salah? Masalahnya, situasi Luli sama seperti yang dijelaskan dalam prasasti. Berdengung. Detik berikutnya, prasasti di atas meja batu itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang tak terbatas, dan seluruh prasasti batu itu menyala. Gelombang ki dan energi yang mengerikan dan menekan keluar dari meja batu itu, menyebabkan Luli melangkah mundur karena takut. Itu menyala. Itu benar-benar bersinar. Luli bergumam kaget. Dia masih menganggap hal itu tidak masuk akal, merasa itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. Menyala. Bercahaya. Yecha berteriak kaget. Mulut Putri Si terbuka lebar sementara keempat lelaki tua lainnya dipenuhi kegembiraan. Wajah mereka dipenuhi air mata karena mereka tidak dapat menahan emosi mereka. Luli terkejut mendengar kata-kata Yecha, dan dia berbalik dengan bingung. Melihat air mata di mata Yecha dan yang lainnya, dia semakin bingung harus berbuat apa. Kegagalan. Yecha tiba-tiba berlutut bersama keempat lelaki tua lainnya. Mereka membungkuk dan berseru dengan suara yang dalam, "Salam, Tuan Suci." Luli berdiri di sana, tercengang. Yecha selesai memberi hormat, lalu dia melirik Putri Si dan berkata, "Xiao Si, mengapa kamu tidak berlutut dan memberi hormat kepada Tuan Suci kita?" Putri Si mengernyitkan mulutnya. Ia bergumam, "Aku tidak akan berlutut padanya. Paling banter, aku tidak akan memakannya." Setelah berkata demikian, Putri Si bergegas keluar seperti bayangan. Yecha berkata dengan malu, "Tuan Suci, dia adalah cucu perempuanku, Ye Xiaoxi. Aku telah memanjakannya sejak dia masih kecil. Mohon maafkan aku." Luli masih bingung sambil melambaikan tangannya dengan hampa. Ia berusaha menenangkan diri dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Jangan terburu-buru. Biarkan aku menenangkan diri dulu." "Baiklah, oke." Yecha bangkit dan berkata, "Tuan Suci, Anda masih terluka. Kami akan membawa Anda untuk beristirahat sekarang. Kita akan membicarakannya nanti." Yecha memegang tangan Luli dengan ramah dan berjalan keluar. Luli diantar ke sebuah penthouse besar di dekatnya, dan Luli dan si Bungkuk Tian duduk di sebuah halaman. Yecha juga mengirim seseorang untuk memberi mereka sejenis tanaman obat yang konon dapat menyembuhkan luka. Kemudian, Yecha menyuruh seseorang mengantarkan banyak makanan lezat, pakaian bersih, dan celana. Setelah itu, ia memimpin orang-orang tua lainnya yang masih bersemangat keluar. Mereka meminta Luli untuk merawat lukanya, menenangkan emosinya, dan meluruskan pikirannya. Luli tidak menyentuh makanan maupun menggunakan ramuan itu. Sebagai gantinya, ia mengambil beberapa pil penyembuh. Lagi pula, ia hanya menderita luka daging yang hampir sembuh sekarang. Ia duduk di ruangan itu, kebingungan, seperti waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Kemudian ia menatap Tian Si Bungkuk dan berkata, "Apakah kau percaya ini?" "Tidak.
Tian Si Bungkuk menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menambahkan, tapi, bagaimana kau menjelaskan prasasti itu? Aku tahu semua hurufnya. Itu benar-benar mengatakan liontin gigi binatangmu dan tanda naga perak di punggungmu. Yang terpenting adalah nama keluargamu Lu. Luli memasang ekspresi kosong. Dia tidak mengatakan apapun untuk membantah. Si Bungkuk Tian memikirkannya dan berkata, sebenarnya ada 10 mantra ilahi. Aku juga pernah mendengar tentang mantra peramal surga. Jika itu benar-benar mantra peramal surga, itu bukan hal yang mustahil. Bagaimanapun, itu adalah mantra ilahi. Luli bertanya sambil mengerutkan kening, apa itu mantra ilahi? Si Bungkuk Tian menjelaskan, mantra ilahi, secara alami adalah mantra para dewa. Sebuah keterampilan yang eksklusif untuk para dewa. Pada zaman dahulu, dikatakan bahwa banyak dewa lahir di dunia kita. Mereka memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Kemudian, tidak ada yang tahu mengapa, tetapi semua dewa itu mati. Mereka meninggalkan 10 mantra ilahi. Dikatakan bahwa memiliki satu mantra ilahi membuat seseorang mampu menjulang tinggi di atas para pahlawan lainnya dan menjadi pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak dunia. Seseorang bahkan memiliki kesempatan untuk menerobos kehampaan dan menjadi abadi. Luli membantah, legenda adalah legenda. Dan, kau pernah mendengar tentang ras Qian Phoenix? Si Bungkuk Tian mengangguk dan berkata, banyak orang di Gurun Utara telah mendengarnya. Bagaimanapun, mereka adalah salah satu penguasa dataran tengah di masa lalu. Ras Qian Phoenix memiliki kecepatan yang mengerikan, tak tertandingi di dunia. Raksasa emas dari ras mamut itu selalu menemani ras Qian Phoenix. Ras Qian Phoenix dan ras mamut adalah mitra yang sempurna. Salah satu ras memiliki kekuatan terkuat, dan yang lainnya memiliki kecepatan tercepat. Ras mamut akan menyerang dari depan, sementara ras Qian Phoenix akan menyerang secara diam-diam dari belakang. Kerjasama mereka sempurna, dan kemampuan bertarung mereka sangat kuat. Ras mamut tidak terlalu pintar, tetapi ras Qian Phoenix terkenal dengan tipu muslihat mereka yang jahat. Oleh karena itu, ras mamut selalu mendampingi ras Qian Phoenix. Oh, begitu. Luli mengangguk. Ia melihat aksi yang dilakukan oleh raksasa emas dan ras Qian Phoenix. Kerjasama antara kedua ras itu tak terbendung. Luli tidak berkata apa-apa lagi. Ia merenungkan masalah itu, begitu pula si Bungkuk Tian. Setelah 1 jam penuh, Luli mendongak dan bertanya, benarkah tidak ada keraguan? Ekspresi dan penjelasan Yecha dan anak buahnya biasa saja. Luli mengingatnya beberapa kali tetapi tidak menemukan hal yang meragukan. Selain itu, ada hal yang penting. Dia hanyalah orang biasa di alam laut roh. Yecha tidak perlu bersusah payah dan menipunya. Dia bahkan tidak bisa melawan Ye Xiaoxi dengan kekuatannya. Apa keuntungan yang bisa Yecha dapatkan dari berbohong kepadanya? Bahkan jika Yecha telah mengirim orang ke dunia luar untuk mengumpulkan informasi, mengetahui nama belakangnya adalah Lu dan liontin gigi binatangnya, bahkan tentang tanda naga perak di punggungnya dan mengatur semuanya sebelumnya. Bagaimana mereka bisa menjelaskan prasasti itu? Prasasti itu bukan sesuatu yang baru, itu sudah ada sejak lama. Luli baru saja membangkitkan garis keturunannya, jadi ini tidak bisa membenarkan semuanya. Ada masalah, si Bungkuk Tian tiba-tiba mendongak dan berkata sambil mengerutkan kening, ada masalah di sini. Mata Luli berbinar dingin dan dia berkata, katakan padaku. Prasasti itu. Si Bungkuk Tian mengangkat alisnya yang tipis dan berkata, prasasti batu itu berusia 1000 tahun. Aku tidak meragukannya. Namun, prasasti itu, kurasa itu diukir belum lama ini. Benar-benar. Luli berteriak dalam-dalam, jika prasasti itu baru, maka ini pasti penipuan. Tidak baru. Tian Si Bungkuk menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ini baru, maka bahkan kau pun bisa tahu bahwa ada yang salah. Aku merasa seperti ini diukir beberapa tahun yang lalu, mungkin lebih dari 10 tahun. Tentu saja, perasaanku bisa saja salah. Prasasti batu itu sendiri adalah harta karun.
Bukan hal yang aneh jika karakter-karakternya tidak dipakai. Lebih dari 10 tahun, tubuh Luli bergetar. Ia memikirkan sebuah kemungkinan. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ayahnya masih berada di Gurun Utara. Mungkinkah ayahnya yang datang ke sini dan mengukir karakter-karakter itu? Itu tidak mungkin benar. Luli memikirkannya dan menyangkal anggapan itu. Ayahnya tidak tahu mantra ramalan surga. Jadi bagaimana dia bisa meramalkan bahwa Luli dapat membangkitkan garis keturunan naga perak dan bahwa dia akan memasuki dunia kecil ini? Lagi pula, jika ini adalah peninggalan ayahnya, mengapa ia membuatnya menjadi begitu rumit? Rastian Phoenix dapat dengan mudah memberitahu Luli bahwa mereka adalah teman ayahnya, bukan? Kembali ke suku Dilong, Kabupaten Wuling dan sekarang di Danau Pulau Seribu, Luli telah menghadapi banyak ancaman yang mengancam jiwanya. Luling bahkan pernah meninggal sekali. Jika dia bukan dari kelahiran Phoenix Api, dia pasti sudah meninggal sekarang. Jika ayahnya membuat pengaturan sebelumnya, bagaimana mungkin saudara kandung ini bisa lolos dari kematian dengan begitu tipis? Jika bukan karena rencana ayahku, apakah benar-benar ada mantra ilahi yang mengejutkan seperti itu di dunia ini? Apakah aku benar-benar penguasa suci ras Phoenix Biru? Aku dapat memimpin ras Phoenix Biru kembali ke tempat leluhur mereka? Aku dapat mengembalikan kejayaan mereka? Luli benar-benar bingung. Bab 150, Musuh Rastian Phoenix. Luli tetap duduk sepanjang sore, tetapi bahkan saat senja, dia masih belum dapat memahaminya. Seorang pembantu datang untuk melaporkan bahwa Yecha telah menyiapkan jamuan makan untuk mereka. Kemudian, dia akan datang untuk menyampaikan undangan kepada Luli secara langsung. Luli menggelengkan kepalanya dan menaruh semua ide di kepalanya di belakang pikirannya. Dia memutuskan untuk tidak memikirkannya. Bagaimanapun, situasinya menguntungkannya sekarang. Nyawanya tidak terancam, dan sebaliknya, dia mendapatkan begitu banyak pengikut. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak masalah. Setidaknya, di depan umum, Luli adalah penguasa suci ras Cian Phoenix dan ras Mammoth. Menjadi penguasa lebih baik daripada dimakan. Segala rencana atau rencana jahat pasti untuk mendapatkan keuntungan. Apa yang bisa didapatkan oleh ras Cian Phoenix darinya? Dia bahkan tidak bisa melawan Ye Xiaoxi dengan kekuatannya, jadi dia tidak ada artinya bagi ras Cian Phoenix. Menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Luli bersikap positif, dan dia mengesampingkan masalah itu. Karena dia bisa menjadi seorang master, mengapa dia berkata tidak? Si Bungkuk Tian juga tidak membuang waktu untuk memikirkannya. Dia merasa iri. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik. Mereka berubah dari tahanan menjadi tamu terhormat. Setelah beberapa saat, Yecha dan keempat leluhur dari ras Phoenix Biru datang untuk mengundang Luli dan Tian Si Bungkuk. Mereka bersikap hormat dan rendah hati, tampak seperti pelayan. Luli tidak berani bersikap seperti seorang majikan. Dia dengan rendah hati mengikuti Yecha ke aula besar. Di dalam, sebuah meja persegi besar telah tersedia. Di atas meja persegi itu terdapat berbagai macam makanan lezat, dan bahkan ada pelayan-pelayan cantik yang menunggu di samping meja. Yecha meminta Luli untuk duduk di kursi kehormatan. Lalu ia mengambil sebuah kendi tanah liat untuk mengusulkan bersulang. Luli menyesapnya dan menemukan bahwa anggur di sana sangat kuat. Rasanya seperti membakar tenggorokannya. Tuan Suci, cobalah cicipi makanan kami. Dunia ini kecil, tidak besar, dan kami tidak punya banyak makanan lezat di sini. Silakan makan apa saja yang Anda suka. Yecha menunjuk ke meja berisi makanan lezat dan berbicara sambil tersenyum. Luli mengulurkan sumpitnya dan mengambil sepotong daging. Tiba-tiba dia teringat bahwa Ye Xiaoxi berkata dia ingin makan daging manusia. Tangan Luli gemetar dan bertanya, "Pemimpin klan Ye, daging ini bukan daging manusia, kan?" Hahaha. Yecha dan keempat leluhur tertawa. Yecha menjelaskan sambil tersenyum, "Tuan Suci, Xiaoxi mempermainkanmu. Kami, ras Phoenix Biru, tidak punya kebiasaan memakan daging manusia. Xiaoxi hanya menggunakannya untuk mengancam orang.
Gadis itu nakal. Tolong jangan menertawakan kami. Wah, wah. Luli merasa lega. Ia mengambil sedikit daging itu. Daging itu meleleh di mulutnya, dan seutas kehangatan memenuhi perut dan ususnya. Ia merasa sangat nyaman. Ia bertanya dengan heran, "Pemimpin klan Ye, daging apa ini? Kurasa daging ini benar-benar bergizi." Yecha menjelaskan dengan santai, "Ini adalah daging dari binatang suan tingkat 4, Phoenix Surga. 2 hari yang lalu, ia datang dan menyerbu klan kita. Saudara keempat membunuhnya dengan 1 ayunan pedangnya. Daging Phoenix Surga dapat menyehatkan ki dan darah seseorang, dan membuat konstitusi seseorang lebih kuat. Saint Lord, silakan makan lebih banyak." Petik 2. Luli dan si bungkuk Tian saling berpandangan. Mulut mereka berkedut. Membunuh binatang suan tingkat 4 dengan 1 gerakan berarti Patriark 4 dari ras Phoenix Biru telah mencapai alam abadi. Luli teringat sesuatu dan bertanya karena dia tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. "Pemimpin klan Ye, saya punya pertanyaan dan saya tidak tahu apakah saya harus menanyakannya." "Kami tidak punya rahasia untuk Tuan Suci kami," Yecha berkata dengan tulus. "Kami tidak akan menyembunyikan informasi apapun jika Tuan Suci ingin menanyakan sesuatu." Luli mengangguk dan bertanya, "Di alam mana kalian berlima berada?" Yecha langsung menjawab tanpa berpikir, "Kita semua berada di puncak alam abadi. Sayang sekali, kita kekurangan beberapa material mistik di dunia kecil ini. Kalau tidak, kita pasti sudah melemparkan manik takdir dan mencoba mencapai alam penguasa mulia. Kerajaan bangsawan mulia." Luli dan si bungkuk Tian terkejut. Prajurit alam penguasa mulia adalah yang terkuat yang berdiri di puncak gurun utara. Tidak ada prajurit alam penguasa manusia, jadi prajurit alam penguasa mulia adalah yang tertinggi. Di sini, sebenarnya ada 5 prajurit kuat yang dapat menembus alam penguasa mulia kapan saja. Bagaimana dengan Mammoth Rache? Bagaimana situasi di sana? Tian si bungkuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Luli mengajukan pertanyaan lanjutan, "Apakah ras Mammoth tidak tinggal bersamamu?" "Mereka tinggal di pegunungan di barat, hanya sekitar 3 mil dari sini," Yecha berkata sambil menunjuk ke arah barat. Dia mempertimbangkannya dan menjelaskan, pemimpin klan ras Mammoth dan 3 leluhur mereka juga mencapai puncak alam abadi. Mereka juga membutuhkan beberapa material mistik agar mereka dapat membangun Fate Beat dan melakukan terobosan. 3. Si bungkuk Tian berseru, "Ada 9 orang di puncak alam abadi dalam 2 ras. Jika mereka meninggalkan dunia kecil dan pergi ke gurun utara, mereka dapat memusnahkan banyak keluarga dan pasukan. Begitu mereka semua berhasil menerobos, mereka dapat bertarung melawan keluarga kerajaan tingkat kelima." Luli mencerna informasi itu dan mengambil beberapa potong daging. Kemudian dia mengajukan pertanyaan yang paling penting, "Pemimpin klan Ye, bisakah kita meninggalkan dunia kecilmu? Kita masuk dari Danau Pulau Seribu di gurun utara. Bisakah kita kembali ke Danau Pulau Seribu?" Yecha mengangguk dan berkata, "Karena kamu bisa masuk, kamu bisa pergi. Kamu telah memicu formasi penghambat teleportasi. Pasti ada formasi penghambat teleportasi di tempat kamu mendarat. Nanti, aku akan mengirim seseorang untuk menemukannya. Yakinlah, Saint Lord, kamu bisa pergi kapanpun kamu mau." Luli dan si bungkuk Tian merasa lega. Beban berat di hati mereka terangkat. Mereka menikmati makanan dan anggur yang lezat, dan setelah Luli dan para leluhur lainnya bersulang, dia teringat sesuatu yang baru saja disebutkan Yecha. Dia bertanya dengan ragu, "Kirim seseorang untuk menemukan formasi penghalang teleportasi?" "Pemimpin klan Ye, kamu tidak pernah meninggalkan tempat ini selama 5.000 tahun?" "Tidak." Mata Yecha menunjukkan tanda-tanda kepahitan saat dia berkata, "Nenek moyang kita meninggalkan ajaran untuk kita. Kita tidak bisa pergi kecuali Saint Lord datang sendiri. Selain itu, formasi penghambat teleportasi dibangun oleh leluhur kita. Kita tidak bisa meninggalkan tempat ini kecuali kita mencapai alam bangsawan. Sayangnya, kita kekurangan beberapa material mistik di sini. Karena itu, selama ribuan tahun,
Tidak ada satupun murid dari dua ras kita yang pernah meninggalkan tempat ini. Tentu saja, kita tidak punya keberanian untuk keluar bahkan jika kita mencapai alam Tuan Mulia. Yecha terdiam sejenak, ekspresinya berubah lebih serius. Dia mendesah, musuh ras kita terlalu kuat. Begitu orang-orang ras kita keluar dan informasinya diketahui oleh musuh kita, kedua ras kita akan musnah sekaligus. Luli mengerutkan kening. Ia bertanya dengan bingung, pemimpin klan Ye, karena kau tidak pernah meninggalkan tempat ini, bagaimana kau tahu bahwa musuhmu masih ada di sini? Bagaimana jika mereka dihancurkan? Bagaimana jika kekuatan mereka menurun? Hancur? Tidak mungkin. Yecha menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tuan Suci, Anda tidak tahu seberapa kuat musuh kita. Mereka berada di puncak dataran tengah, dan mereka adalah keluarga terkuat di dunia. Baru beberapa ribu tahun berlalu, jadi bagaimana keluarga sekuat itu bisa dihancurkan? Selain itu, musuh dari kedua ras kita bukan dari satu keluarga, tetapi 6 dari 10 keluarga terkuat di dataran tengah. Petik 2 petik 2. Luli menyentuh hidungnya karena malu. Dataran tengah konon merupakan daratan terluas di dunia, puluhan kali lebih luas dari gurun utara. Prajurit dataran tengah adalah yang terkuat, dan satu keluarga dapat menguasai seluruh gurun utara. Musuh ras Cian Phoenix dan ras Mammoth adalah 6 dari 10 keluarga terkuat di Central Plains. Luli, sebagai Saint Lord mereka, perlu membawa mereka kembali ke tempat leluhur mereka dan memulihkan kejayaan mereka. Dengan kata lain, Luli perlu membantu kedua ras untuk bertarung melawan 6 keluarga paling kuat di dataran tengah. Saat memikirkan hal ini, alis Luli berkerut dan sudut mulutnya berkedut. Dia bahkan tidak bisa pergi ke Central Plains sekarang, apalagi melawan 6 keluarga. Prajurit manapun dari 6 keluarga bisa memukulnya sampai mati, bukan? Yecha menatap Luli. Dia sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan Luli. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Jangan terlalu tertekan, Saint Lord. Kamu masih muda. Kami punya cukup kesabaran untuk menunggumu bangkit. Karena kamu adalah orang yang diputuskan oleh leluhur kami menggunakan mantra ramalan surga, kamu akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu.